Jadi iman itu yakin kepada firman. Yakin kepada firman, pasti Tuhan tolong. Tidak dipermalukan. Orang yang melakukan firman tidak dipermalukan. Itu sebabnya saudaraku, sampai pun perpuluhan itu banyak orang tidak relevan, tidak firman Tuhan. Nah, Abraham itu melakukan itu kan bukan karena baca firman Tuhan, tapi karena dia mengasihi Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Dia tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Pada saat itu belum ada peraturan. Nanti setelah hukum Taurat, anaknya Abraham, Ishak punya anak, Yakub punya anak 12, dan itulah bangsa Israel. Di situ nanti setelah mereka ada hukum Taurat, mereka keluar dari Mesir, barulah Taurat itu ada. Diaturlah saat itu mengenai perpuluhan. Nah, saudara-saudaraku, tapi Abraham bukan karena peraturan, karena dia mengasihi Tuhan. Dan Tuhan sangat menghargai imannya dan perbuatannya. Dia sangat diberkati oleh Tuhan terus menerus. Harus yakin saudara-saudaraku. Ya, harus yakin. Kita sangat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan beri kesempatan bagi kita beribadah saat ini. Setiap ibadah kalau kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, ibadah itu adalah mengandung berkat dalam hidup ini sampai hidup yang kekal selama-lamanya. Jadi janji Allah dalam ibadah itu untuk berkat dalam hidup ini sampai hidup yang kekal selama-lamanya. Itu sebabnya saudaraku, biar kita tetap bergairah. Beribadah itu bukan satu yang terpaksa, bukan kebiasaan, tapi harus jadi sukacita bagi kehidupan kita. Dulu namanya kita orang kampung, ya, guru lagi SD berkata mau ya ada jalan-jalan lah. Orang sekarang dari studi dulu bilang tamasya, kami ini tamasya. Sebelum itu terjadi rasanya kapan ya kalau boleh hari itu cepat selesai, tapi karena menunggu-nunggu akhirnya jadi rasanya seperti begitu lebih lama. Jadi artinya saudaraku, kalau kita juga benar-benar rindu ibadah, maka jauh-jauh hari pun di rumah pun kita sudah harus ada kerinduan untuk ibadah itu. Jadi ibadah kita ini bukan terpaksa, bukan kebiasaan, tapi harus kerinduan dan penuh dengan sukacita. Beribadah dalam sukacita. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan memberkati kita dan Tuhan akan menjadikan kita berkat. Jadi diberkati dan untuk jadi berkat. Kita mau baca dulu Kejadian pasal 12. Abraham diberkati Tuhan. Nah, kita baca saja ini. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap.
ayat 4 saja. Saya sampai ayat 4, ayat 1 sampai 4. Saya baca 1. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi, di muka bumi akan mendapat berkat bersama kita. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan, dan Roh pun ikut bersama-sama. Abram 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. Iya. Nah, saudara-saudaraku, inilah sangat indah, diberkati dan untuk menjadi berkat. Ini lengkap, saudaraku, ya. Jadi diberkati dan untuk menjadi berkat. Dan ini terjadi kalau ibadah benar. Jadi Tuhan berfirman kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi itu Abram meninggalkan kebiasaan, meninggalkan seluruh adat istiadat yang ada di daerah mereka, dan Abram itu menjadi pengikut Tuhan yang baik, mengasihi Tuhan, taat kepada Tuhan. Inilah yang menjadikan Abram sangat diberkati, dan Abram itu juga menjadi bangsa yang besar. Ya, jadi banyak juga kehidupan diberkati melalui Abraham. Ini saudara-saudaraku. Bahkan Abraham juga menjadi bapa orang percaya. Jadi melalui dia banyak saudaraku yang terberkati. Dalam Kejadian 15 ayat yang ke-6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini saudara-saudaraku, apa yang difirmankan Tuhan diyakini oleh Abram, dipercayai. Saudara-saudaraku, kita harus semakin terus bisa mempercayai seluruh firman Tuhan. Ya, supaya kita sangat diberkati oleh Tuhan. Jadi kita sudah melihat tadi, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Semua apa yang Tuhan katakan dipercaya dan tidak ditolak. Dan percaya yang hidup itu juga diamalkan, saudara-saudaraku, dilakukan.
Jadi bukan hanya diyakini, tapi dilakukan. Ya, bahasa sekarang diamalkan gitu, saudara-saudaraku. Sehingga benar-benar Abraham itu adalah dijadikan berkat dan menjadi berkat. Kalau kita baca juga dalam Galatia, saudara-saudaraku yang kekasih, kita juga sekarang ini kalau terberkati juga disebut berkat dari Abraham, karena sama-sama kita diberkati mempercayai Tuhan. Dan ini Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi kita ini, saudara-saudaraku, beribadah, ya kita juga adalah milik Kristus dan kita berhak menerima janji Allah, terberkati. Bahkan saudara-saudaraku, satu hal yang luar biasa, kalau kita boleh melihat dalam Lukas pasal yang ke-16, saya senang kita mau lihat ini. Di Lukas 16 ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi saudaraku, pangkuan Abraham itu sampai menjadi dalam arti penampungan orang-orang yang percaya itu. Itu luar biasa, saudara-saudaraku. Ya, di bumi dia sudah jadi berkat, bahkan juga dalam kehidupan di luar dunia ini, pangkuan Abraham itu disebut tempat orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Jadi Lukas 16 ayat 22 tadi, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Kejadian ini Lukas 16 adalah masa Yesus ada di bumi ini. Jadi jarak waktunya itu dengan Abraham waktu masih hidup itu sudah ya hampir sekitar 2000 tahun lah. Nah ini saudara-saudaraku, sehingga tadi pengalaman diberkati dan jadi berkat ya dalam hidup ini, dan nanti kalau sudah di dalam kehidupan yang lain, bukan di dunia ini lagi, maka pangkuan Abraham itu disebut juga menjadi tempat yang indah, saudaraku, peristirahatan yang aman. Jadi kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi luar biasa besarnya berkat itu. Saudara-saudaraku, jadi kita jadi berkat di mana-mana saja pun, sampai di kehidupan yang akan datang kita bisa juga menjadi berkat, karena kita adalah pewaris dari semua berkat yang ada pada Abraham. Jadi di bumi diberkati, sampai di luar kehidupan ini juga diberkati oleh Tuhan. Jadi begitu besarnya berkat itu. Kenapa Tuhan
Allah begitu memberkati Abraham. Kalau kita boleh memperhatikan, Abraham ini orang yang tidak suka menunda-nunda. Nah, banyak orang, saudaraku, kalau disuruh ambil wudhu ini, tar. Saudara-saudaraku, saya boleh sampaikan, kalau mau yang diberkati Tuhan, jangan ada yang suka pakai tar-tar. Haleluya, saudaraku. Makanya kalau kita lihat, ya, Abraham kalau disuruh segera dia lakukan. Segera dia lakukan. Jadi yang pakai tar-tar itu didahului ayam itu, bukannya dipatok ayam. Ayam aja nggak ada yang suruh, setia terus. Kadang jam 3 udah bunyi dia, ya kasih jam sama orang. Kadang jam 4. Ini saudaraku, mana kalah sama ayam. Jangan pakai tar-tar ya. Ya, kepada firman Tuhan jangan pakai tar-tar. Yang luar biasa saya lihat, saudaraku, sampai kepada yang tidak mungkin dalam pikiran, tapi kalau bagi Abraham, percayanya itu apapun yang disuruh Tuhan itu semua jadi berkat. Karena Tuhan bilang, ya, dalam Kejadian pasal 22 itu, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Dia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu katanya, ya Tuhan. Ini ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 hambanya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saya boleh pikir-pikir, mungkin ini waktu Tuhan berkata kepada Abraham, mungkin agak sore-sore lah gitu ya kan. Tapi enggak mungkin saat itu harus dilakukan. Makanya pagi-pagi. Nah, ini keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Jadi saudara-saudaraku, kalau suka bangun pagi juga itu yang bagus. Asal jangan menyusahkan. Kalau katanya ya, kalau jam-jam 3 itu kan mengganggu juga. Tapi kalau sudah memang sehat, ya sudahlah jam 3. Nah, jam 3 kalau bangun ya, apalagi berserah kepada Tuhan, tetap juga bagus kok. Ya. Jadi ini Abraham pagi-pagi memperhatikan firman dan untuk melakukan walaupun. Nah ini walaupun apa? Wah ini besar ini. Anak sudah ditunggu-tunggu lama, nggak dapat. Dia sudah tua, istrinya sudah apa namanya? Sudah menopause. Kata bahasa sekarang ya. Sudah ya begitu, nggak mungkin lagi. Ya. Dan dalam waktu yang sudah lama didapat itu anak. Tetapi Tuhan berkata, ambillah, sembelilah anakmu. Saudara-saudaraku, dalam penurutan itu Abraham tidak tunggu seminggu lagi.
Nah, kalau bahasa Batak, sambar siul jauh seminggu naik. Nah, jadi begitu saudara itu. Pagi-pagi langsung dilaksanakan. Jadi walaupun begitu berat, sesuatu ini yang sangat diberkati Tuhan dan ini dicari oleh Tuhan. Kira-kira apakah kita mau juga sama seperti Abraham? Dan ada banyak nanti kita lihat anaknya Abraham yang palsu. Ada banyak juga nanti Kristen palsu. Bahkan ada Mesias palsu, ada Rasul palsu. Itu kenapa disebut palsu? Karena mereka ada di dalam, tapi perbuatannya beda, tingkah lakunya beda. Jadi nanti anak-anak Abraham itu tidak harus dari suku, tapi dari perbuatan. Dan itulah akan terjadi kepada kita. Makanya kalau kita di dalam Kristus dan hidup beribadah dengan baik, maka saudara-saudaraku, kita juga disebut pewaris dari janji kepada Abraham. Anak Abraham dalam arti diberkati dan jadi berkat. Ini saudara-saudaraku. Jadi sampai benar-benar Tuhan lihat bagaimana pelaksanaan dari Abraham itu melakukan, walaupun itu berat, anak satu-satunya sudah ditunggu lama. Ya, saudara-saudaraku, tapi harus dikorbankan. Kalau Tuhan sudah lihat, karena semua dilaksanakan oleh Abraham, sampai diikat, sampai ditaruh di atas mesbah, sampai dia ambil pisaunya, sampai dia hampir memotongnya. Lalu, nah ini ayat 20, pasal 22 tadi ayat 12. Lalu Allah berfirman, Allah itu iya, ya, tengah-tengah kalimat. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Dalam arti engkau tidak segan-segan melakukan firman-Ku. Kira-kira kalau Tuhan lihat hati kita, adakah ya perbuatan Abraham itu pada kita? Mungkin tar, mungkin tahunan, jangan tar lagi, ya, nggak bisa saudara-saudaraku. Makanya ada anak Abraham palsu, ada anak Abraham yang benar. Kalau kita mau baca dulu dalam kitab Roma atau Galatia juga boleh dulu kita baca. Aku baca dulu Galatia 3 ya. Galatia pasal 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang hidup dari pekerjaan hukum Taurat,
berada di bawah kutuk, sebab ada terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum. Jadi artinya saudara-saudaraku bahwa anak Abraham itu tidak lagi harus dilihat dari gen atau apa? Ya gen ya, keturunan, bukan DNA lagi, tapi iman dan perbuatan. Itulah anak Abraham yang murni. Kalau kita baca Galatia 3 tadi mulai 5, jadi bagaimana sekarang? Apa yang kita, apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi kita semua semoga anak-anak Abraham dan percaya kepada firman Tuhan. Setiap firman Tuhan tidak membuat kita rugi. Nah, dari banyak orang tak berani, saudara itu. Itu sebabnya Abraham itu, ya, dia sampai rela mempersembahkan anaknya walaupun sudah lama ditunggu-tunggu. Dia persembahkan. Ya, di dalam Roma 4 juga ada. Tapi kita tidak akan baca lagi. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita akan memperhatikan dalam kitab Kejadian, kembali kepada kitab Kejadian. Kitab Kejadian adalah permulaan dari persembahan. Kalau tadi anak, ini persembahan Abraham, persembahan perpuluhan. Rame, saudaraku. Sekarang ada bilang sudah lewat, tidak harus dilakukan lagi. Nah, Kejadian pasal 14, saya mau ajak kita baca 20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Abraham mempersembahkan ini beda dengan Allah minta anaknya dipersembahkan. Jadi Abraham mempersembahkan perpuluhan dari hatinya yang mengasihi Tuhan, dari ketaatannya, dari yang sudah mengerti tingkah rohani, apa yang baik, apa yang pantas. Belum ada Taurat, belum ada firman harus bayar berbulan, tidak ada juga itu. Tapi itulah hati yang mengasihi Tuhan. Dia terbuka untuk itu, dan Tuhan senang. Abraham memberikan persembahan perpuluhannya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Jadi kalau kita membaca dari 17
Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham. Katanya, terberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya sepersepuluh dari semuanya. Gak ada yang suruh, belum ada peraturan, belum ada firman Tuhan yang mengatur itu. Tapi orang yang mengasihi Tuhan dan yang diberkati Tuhan, dia mengerti dan dia rela melakukan itu. Amin. Itulah permulaan, bukan hukum Taurat, bukan karena ada orang Lewi, belum ada. Ishak aja kalau dalam hal ini belum menikah. Iya, jadi belum ada orang Israel, Abraham sudah memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Nah, jadi anak-anak Abraham harus yakin juga, itu juga berkat. Dan pembuktian orang yang melakukan itu, Allah tidak berbohong. Maliaki 3:10. Coba baca dulu. Maliaki 3 yang ke-10, yang firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Iya, jadi anak Tuhan juga yang melakukan itu ada jaminan dari Tuhan, selalu memberkati dan tidak akan dibiarkan. Itu sebabnya jangan kita khawatir. Jangan kalau sudah ada baru, sudah banyak, tunggu dulu saya kaya, tunggu dulu saya cukup. Nah, itu namanya belum benar-benar janda di Sarpat. Itu dalam 1 Raja-Raja 17. Apa yang dia miliki hanya tepung segenggam. Atau kita mau baca dulu. Ya, 1 Raja-Raja 17. Jadi jangan tunggu harus banyak dulu, saudaraku. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Siapa yang lanjut, tolong. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Selanjutnya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu.
Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah, ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Lagi. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Iya, ini saudara-saudaraku, justru untuk kita dipelihara ini harus berani, saudara-saudara yang kasih. Saya dalam pengalaman banyak yang begini. Nah, kalau saya bersaksi, kesaksian banyak. Ya, waktu kami pertama datang di Jakarta, saya, istri, dan 4 orang anak, ia lagi bayi. Nah, kami tadinya ada uang sedikit, sekitar bisa ongkos naik di kapal ke Medan. Tapi Tuhan kerjakan terus. Karena pas waktu itu sebagai ketua kami di Sumatera Utara menjenguk kami, "Manik, katanya kamu nggak pulang lagi ke Sumatera." "Iya Bapak, tadinya saya mau pulang sendiri, ya habis seminar ini biar saya nanti permisi. Tapi kalau Bapak sudah nemuin kami sini, ya syukurlah, aku nggak usah pulang lagi. Bapak sudah tahu, ya inilah saya lapor bahwa kami pindah." Memang saudaraku, kalau kita setiap pindah itu harus baik-baik. Permisi. Saya lihat saudaraku yang datang ke rumah kami, apalagi tinggal di situ, kalau pergi baik-baik cuma mati saudaraku. Ya, ibu malah bilang, "Gimana kita lihat ini sini ini." Ini memang umur pendek saudaraku. Jadi kita jangan kayak kodok. Kodok itu kenapa? Asal loncat, ninggali, keruh. Ini Tuhan tidak mau. Harus bersih-bersih saudaraku. Amin. Jadi setiap kita ini pergi, jangan ada yang meninggalkan persoalan. Harus baik-baik. Itu diberkati oleh Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jadi semua persoalan selesaikan. Harus. Jangan kodok. Ingat itu kodok ya. Kodok. Dulu saya dengar khotbah gampang kalau khotbah dulu. Ada 3 binatang yang tidak bagus katanya ya. Jadi saya selalu ingat. 1 kodok. Kenapa dia? Kalau dia loncat, pindah, pasti ninggalin yang keruh katanya. Jadi kita ini jangan ninggalin yang keruh katanya. Harus baik-baiklah. Nah, permisi baik-baik, selesaikan semuanya. Ya, ini saudaraku, harus langkah kita ini langkah baik, langkah mulus. Seperti Abraham, kalau dia pergi baik-baik. Haleluya. Itu diberkati oleh Tuhan. Kedua,
Dia bilang gitu. Yang kedua apa? Kepiting. Kepiting kalau menjepit langsung, kalau kejepit langsung menjepit. Begitu dia bilang. Jadi dia artikan jangan suka cepat-cepat marah, jangan juga cepat-cepat balas dendam. Haleluya, saudaraku. Nanti jadi kepiting, ya. Asal kejepit sedikit langsung menjepit. Itu kepiting. Jadi aku ingat terus khotbahnya. Lalu yang ketiga, jangan jadi apa? Ikan udang katanya. Sukanya apa? Gitu. Bongkok, ya bongkok ya. Oh tadi bilang bongkok. Benar. Ini saudara-saudaraku. Lurus. Jangan bengkok-bengkok. Haleluya. Ini memang itu baiknya saudaraku. Apalagi dia mati dia tambah bengkok. Mana ada udang yang lurus? Cari dulu udang yang di pasar itu. Yang kiloan itu. Yang lurus. Kurasa nggak ada. Ya kalau ada itu udah diluruskan aja juga. Bikin pakai lidi tetap aja sudah mengkeret. Ya, oke. Jadi itulah saudara-saudaraku. Jadi kita ini harus diberkati dan jadi berkat. Mengasihi Tuhan dengan sungguh, hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, jangan bengkok-bengkok saudaraku. Jangan loncat-loncat pakai ninggalin kru. Jangan apa satu lagi tadi suka menjepit. Wah, langsung itu sakit hati, balas dendam apa semua. Begitu. Jangan saudaraku. Nanti kalau begitu terus berantem di mana saja pun. Tapi kita ini harus baik-baik semuanya. Diberkati dan jadi berkat. Ini saudara-saudaraku. Tadi sudah sampai di yang dasar Pak, diberkati. Saudara-saudaraku, kalau berani mendahulukan Tuhan, bukan karena sudah cukup. Dia bilang cuma ini, kalau ini nanti saya kasih, kami mati. Nah, tapi Elia berkata, buatlah dulu pertama bagiku. Justru ini saudaraku menyelesaikan masalah. Berani. Di dalam kita yang sangat sedikit pun harus berani. Sehingga setelah itu saudaraku, kami di Jakarta ini bisa bertahan sampai sekarang. Iya. Langsung terbuka semua pelayanan. Mudah sekali. Begitu sorenya saya ketemu ada pendeta Sunda. Itulah temanku lama. Sampai dia meninggal, saya kubur dia ke Cimurui, ke Sumedang sana. Ini saudara-saudaraku. Jadi dia umurnya itu hanya untuk dipakai Tuhan menolong saya. Habis itu dia dipanggil oleh Tuhan. Enggak tahu lah kalau dia dipanggil Tuhan karena dia matinya tabrakan juga saudara-saudara ya. Begitulah. Tapi terserahlah, kita enggak tahu itu semua. Biarlah Tuhan yang tahu. Nah, ini saudaraku. Jadi harus berani. Jadi di dalam kita berani ini justru itu untuk menyelesaikan masalah. Haleluya. Tepung yang sedikit tidak habis-habis dan minyak yang sedikit tidak habis-habis. Dan di dalam Yakobus dikatakan itu sampai selesai semua masalah itu. Masa ya paceklik itu, dan disebut itu sampai 3,5 tahun. Nah ini kita baca dalam Yakobus pasal yang terakhir. Kalau terakhir berapa? 5. Iya. Ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak
turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, ini kejadiannya adalah setelah janda Sarfat itu. Dan disitulah Elia itu berdoa. Jadi selama sampai buah itu datang, tepung yang sedikit tidak habis, minyak yang sedikit tidak habis, terus dipelihara oleh Tuhan. Berani melakukan firman Tuhan. Haleluya. Ini banyak saudara-saudaraku yang saya alami hal-hal yang begitu. Ya, dulu pemikiran saya, nanti anak-anak ini udah mau kuliah ini, ya tabung-tabunglah sedikit. Tapi waktu itu ada undangan buat kami untuk memberitakan firman. Jadi biasanya kita, saudaraku, tidak mau berharap sama orang. Jadi berdoa dulu supaya ada ongkos. Pada saat itu nggak ada ongkos. Lama sampai nggak ada. Sampai kita berangkat. Tahu-tahu Tuhan tunjukkan, itu kamu ada duit. Nah, mana ada duit? Karena ini hanya simpanan ya. Ya, akhirnya kita lihat itu, ya duit kita pakai, habiskan. Nah, masih ada sisa sedikit. Nyebrang lagi dari Batam, karena kita diundang ke Batam. Jadi ke Singapura. Ya, tapi sambil melihat, ya Tunggu Bible School juga sih. Mau lihat sekolah juga. Tapi sesudah kita pulang, ya dia yang jemput kita ke atas. Langsung ngomong, aku disuruh cari tempat kuliah. Nah, cari jangan yang jelek, cari yang bagus. Yang benar-benar, saudaraku. Dari apa yang kita kasih itu nggak ada apa-apanya, tapi mereka selalu tanya berapa biaya bulan ini, berapa biaya bulan. Bertahun-tahun, saudara-saudaraku. Coba deh. Sampai anak 5 terus terjadi. Ini saya pikir ya sudah sampai seperti janda Sarfat itu. Jadi untuk mikir kuliah itu nggak pernah saya pikir. Tuhan sudah siapkan semua. Haleluya, saudaraku. Banyak mujizat. Asal kita berani. Jadi iman itu yakin kepada firman. Yakin kepada firman, pasti Tuhan tolong. Tidak dipermalukan. Orang yang melakukan firman tidak dipermalukan. Itu sebabnya, saudaraku, sampai pun perpuluhan itu banyak orang tidak relevan, tidak firman Tuhan. Nah, apalagi itu melakukan itu kan bukan karena baca firman Tuhan, tapi karena dia mengasihi Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Dia tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Pada saat itu belum ada peraturan. Nanti setelah hukum Taurat, anaknya Abraham, Ishak punya anak, Yakub punya anak 12, dan itulah bangsa Israel. Di situ nanti setelah mereka ada hukum Taurat, mereka keluar dari Mesir, barulah Taurat itu ada. Diaturlah saat itu mengenai perpuluhan. Nah, saudara-saudaraku, tapi Abraham bukan karena peraturan, karena dia mengasihi Tuhan. Dan Tuhan sangat menghargai imannya dan perbuatannya. Dia sangat diberkati oleh Tuhan terus menerus. Harus yakin, saudara-saudaraku. Ya, harus yakin. Saya sampai saat ini, kalau saya perhatikan, ya begitulah.
mulai saya mau ikut Tuhan sampai sekarang, semua hanya Tuhan yang atur. Nggak pernah saya mikir-mikir hidup ini, semua Tuhan atur. Tapi ya Tuhan tolong juga semuanya. Ini saudara-saudaraku yang kekasih, sewaktu mulai saya sekolah Alkitab, ya sudah berjalan begitu aja, lewat, jadi semua. Saya ya ke Lumajang lewat semua terjadi, ketemu ke Malang terjadi semua, lewat jadi semuanya. Nah, makanya ada foto-foto juga kesaksian, jadi semuanya. Mama papa saya nggak tahu, semua satupun keluarga nggak ada yang tahu, tapi jadi semuanya. Beres saudara-saudaraku. Iya, ada foto di gereja, ada foto di mana-mana, ya kan? Yang lain aja belum tentu begitu. Dalam masa sekarang ini saya tanpa disokong oleh siapapun, hanya Tuhan Yesus yang sokong saya, tapi semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan sampai saat ini semua berjalan dengan baik. Tidak pernah saya pikir hidup ini. Jangan kau pikirkan apa yang makan, kau minum, kau pakai. Tuhan sudah sediakan. Saya yakin dan terjadi, saudaraku. Ya, yang penting pikir Tuhan, kasih Tuhan, cari dahulu kerajaan surga. Bersama dengan kebenaran, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ini, jangan seperti ibadah orang Farisi. Orang Farisi supaya dipuji, ya. Dan orang Farisi pintar-pintar, seolah-olah mereka orang rohaniawan, padahal tidak. Makanya suatu waktu dia ditegur oleh Tuhan. Hei orang Farisi ahli Taurat, berpuluhan dari adas manis, selasi, jintan, kamu bayar, tapi yang lain-lain kamu tidak mau. Jadi menutupi supaya dia dianggap beribadah, yang gampang-gampang aja dia lakukan. Jadi masih ada tipu-tipu. Jadi makanya ada Kristen palsu, ada rasul palsu, ada Kristus palsu, banyak kepalsuan. Semoga kita enggak ada kepalsuan, saudaraku. 3 ikan jangan ada pada kita sifatnya. 1, meninggalkan. Yang kedua, jangan suka langsung menyepit. Yang ketiga, lurus, jangan bengkok-bengkok. Kayak udang. Saudara-saudaraku, lakukan firman, pasti diberkati Tuhan. Jadi ada orang juga berkata, jadi firman Tuhan itu begitu menjadi dilawan, dihilangkan. Sekarang tidak ada lagi Lewi, karena Lewi yang diatur menerima perpuluhan. Justru sekarang inilah banyak kemunduran dari pelayan-pelayan Tuhan. Lewi sekarang adalah orang-orang yang menyerahkan diri. Sama dengan Lewi dulu. Lewi sekarang adalah orang yang menyerahkan diri tanpa makan dari hasil kerjaan di dunia seperti pegawai dan lain-lain. Tapi sekarang banyak juga sambil pendeta, sambil penginjil, ya bukan Lewi. Kenapa? Sambil kerja, sambil berdagang. Ini. Nah, kalau itu ya benarlah bukan Lewi. Tapi Lewi yang benar adalah karena mereka beriman kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hanya bekerja untuk Tuhan dan dijamin oleh Tuhan. Itulah Lewi di akhir zaman. Jadi orang juga berkata, ya
Sekarang ini nggak perlu lagi perpuluhan, nggak ada lagi dewi. Dia nggak tahu dewi sekarang itu apa. Justru sekarang ini harus ada imam besar seperti Yesus. Dan kita harus mengikuti pelayanan Yesus. Jadi orang juga berkata begini, dalam perjanjian baru tidak ada perpuluhan. Siapa bilang tidak ada perpuluhan? Lukas 11 ayat 42. Ayo kita baca. Ayat 42. Ya. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, jadi orang-orang Farisi ahli Taurat ini melakukan hal yang kecil menutupi perkara yang besar supaya mereka dianggap berrohani. Itu sebabnya perpuluhan dari selasi, adas, dan jintan diperpuluh. Itu selasi, jintan, adas manis adalah rempah-rempah atau bumbu dapur yang paling kecil-kecil. Jadi kalau diperhitungkan masih lebih kecil dari padi. Nah, jadi perpuluhannya itu sangat kecil. Tapi Tuhan katakan, itu pun harus dilaksanakan. Dan yang lain, jangan diabaikan. Jadi Yesus sudah terang-terang berkata, harus. Makanya jangan-jangan nanti banyak ini jadi pengajar-pengajar palsu ini untuk menghilangkan kebenaran. Dipakai oleh setan. Yesus sudah berkata harus. Ada tidak kata harus? Yang satu harus dilakukan. Ya kalau harus, masa orang bilang tidak? Berarti yang bilang tidak ada perpuluhan itu melawan Tuhan. Langsung. Karena Yesus berkata harus dilakukan. Yang lain jangan diabaikan. Justru yang paling harus itu, kata harus itu, ya sampai yang sekecil-kecilnya diperpuluh juga. Nah, tapi yang lain itu juga jangan diabaikan. Saudara-saudaraku, ini Tuhan perbuat justru supaya kita menjadi pelaku kebenaran firman. Kalau Abraham itu juga Tuhan sampai minta anaknya yang satu-satunya. Dilihat sampai Abraham rela melakukan itu semua. Dan nanti pada akhirnya setelah dia akan menyembelih Ishak, ya Tuhan berkata atau melalui malaikatnya, stop, jangan lanjutkan, saya sudah tahu bahwa engkau lebih mengutamakan Tuhan. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya setiap firman Tuhan adalah menjadikan kita diberkati dan untuk jadi berkat. Jangan takut melakukan firman Tuhan. Pasti Tuhan semakin membuka jalan. Justru di dalam hal inilah Tuhan menetapkan siapa yang berani, dia sangat diberkati oleh Tuhan. Sebabnya yang percaya dan melakukan itu, biarpun dia hanya seorang janda, saudaraku, justru dia yang terpelihara, terjaga, tidak bingung pada masa kesulitan. Karena apa? Tepung yang sedikit itu hanya itu modalnya, dan minyak yang sedikit tidak habis-habis sampai terjadi 3,5 tahun, sampai nanti ada hasil itu, saudaraku, dari bumi lagi menghasilkan. Itu sebabnya Tuhan akan memimpin kita bukan hanya sampai di bumi ini, tapi melewati sampai Tuhan Yesus datang. Jadi apa yang terjadi nanti di dunia ini, kesulitan-kesulitan di dalam pembukaan meterai, kesulitan-kesulitan di dalam 3x7 masalah, yaitu peniupan sangkakala,
dan pencurahan bokor. Ada masalah-masalah berat. Dan nanti perjalanan dunia ini dalam Wahyu pasal 17 ada juga godaan-godaan Isabel, perempuan yang bagaikan mau ingin menjatuhkan laki-laki. Nah, begitu saudara-saudaraku. Dan nanti Wahyu pasal 18 adalah ya Babel, tarikan-tarikan dunia yang luar biasa, supaya anak-anak Tuhan tidak lanjut perjalanannya, tetapi Tuhan akan tolong kita, saudaraku, dan Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Saya rasa itu Roma 7 ayat 37 apa? Coba kita lihat. Dalam segala hal kita akan sangat menjadi pemenang. Roma 8 ayat Roma 8 ayat 37. Ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Iya, jadi kita adalah orang-orang menang karena Dia mengasihi kita. Saudara-saudaraku, tadi Roma 9, kok ada lagi ini karena sudah rapat. Ayat 6, Roma 9 ayat 6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Jadi kita, saudaraku, bukan yang palsu, yang kalau beriman dan berani melakukan firman, maka kita berhak menerima janji, diberkati dan menjadi berkat. Semua kita harus diberkati dalam hidup ini dan menang dalam segala pergumulan. Berani melakukan firman Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan.